kita sekarang sampai di daerah Ungaran. Ini pertemuan yang kedua di kota Ungaran. Kita mau silaturahmi ke sahabat-sahabat PPMI yang ada di kota Ungaran. Kita mau grebek saudara-saudara. Assalamualaikum. Oh, ini Pak Kiai. Assalamualaikum Mbak. Nah, ini sehat ibu-ibu. Jadi saya wakil tuan rumah dari PPMI USA kan. Mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan fi hudurikum. Selamat datang. Nak cara ini no sugeng rawuh. Kalau bahasanya ngarang sugeng rawuh. Mudah-mudahan kedatangan Ustaz Yudi beserta rombongan bahkan untuk USUPPMI USA Semarang, kota Semarang atau Ungaran. Amin Allahumma amin. Mohon bimbingan terus mudah-mudahan ini segera jadi pengusaha tenanan. Nah, insya Allah wajah-wajah pengusaha seperti ini. Usaha agama Pak. Jadi kita sudah punya madrasah. Madrasah kita ada murid sekitar 100-an. Teman dengan home care Pak. Ada yang home care, ada yang masuk ke rumah. Jadi istilahnya kita fleksibel Pak. Karena kita baru merintis, yaitu istilahnya tanah mana yang sekiranya cukup untuk menampung dan sebagainya. Kebetulan ini Allah memberikan pandemi, suruh istirahat dulu. Jadi istilahnya kita melanggar aturan Allah, menjadi ya ada satu ya dalam kutip pecandu. Tetapi ketika kemudian itu cara Allah memberikan hidayah gitu, kemudian bisa tidak hanya 180, 360 berubah total. Nah itu kadang yang membuat banyak sahabat-sahabat kita bergabung di PPMI karena itu ingin menyelesaikan masalah hidupnya.
Alhamdulillah kalau kemudian PPMI jadi wasilah gitu ya, bukan apa PPMI-nya gitu ya, hanya menyampaikan karena Allah sudah benar-benar beri hidayah. Yang kedua, ada gitu ya, mereka nggak punya masalah hidup, secara finansial oke, ekonomi nyaman, tapi pengen apa? Hanya mengaktualisasikan dirinya, dia butuh teman. Kayak Pak Budi. Butuh tempat bersosialisasi ya, butuh apa, penghargaan diri secara sosial, butuh teman ya. Ada seperti itu. Ada juga tipe yang ketiga, ini karena kita juga kemudian memetakan gitu ya. Ada juga yang memang aku karena brand kita ya, perkumpulan pengusaha, dikira nih jero kuwi ya, memang semoga ada banyak ya pengusaha-pengusaha yang sukses, aku biar ke situ biar cepat melu sukses gitu ya, biar dapat ilmunya juga. Itu tipe-tipenya, dan itu gitu ya, seharusnya memang benar-benar kita pikirkan semua 1, 2, 3 tipe tadi. Efeknya apa? Efeknya memang heterogen sekali kemudian anggota kita. Ada yang memang secara finansial oke sekali, sudah bahkan punya bisnis di mana-mana, bahkan sudah ketika jadi developer tidak hanya 1, 2, 3 proyeknya. Di muamalah yang di bidang saya di properti syariah itu ilmunya sangat banyak sekali. Jadi banyak kaitan, banyak hal yang kita harus belajar dan belajar. Seperti kata Bu Uswa, saya punya banyak mentor juga, mentor tentang syariah. Sampai saya nuntut ilmu di Jakarta juga ikut Dewan Properti Syariah, dan juga Ustadz Yudi yang banyak ngasih saya masukan. Yang di situ ternyata bisnis properti syariah itu tidak semudah hanya menjual yang tidak ada ribanya. Jadi banyak hal yang harus kita tata, mulai dari karyawan, mulai dari marketingnya, dan juga peraturan-peraturan yang ada di perusahaannya. Itu benar-benar semua itu ternyata ada ilmunya. Nah dari situ baru alhamdulillah saya mulai bangkit tahun 2018-19. Saya hanya memberikan motivasi karena Bapak Ibu semua sudah pada pinter dalam ilmu bisnis. Yang terpenting gini Bapak Ibu semua, di kepala kita ini nggak ada tulisan kamu tuh hokinya apa, ya? Apakah beliau Pak Dadang ini di kepalanya ada tulisan properti? Nggak ada. Coba Pak Dadang dulu sebelum usaha berapa kali? Sebelum usaha properti ada nggak usaha sebelumnya? Banyak sekali. Berapa kali? Ada 15 kali. 15 kali. Ternyata gini Bapak Ibu, Pak Dadang punya kisah, Bapak punya kisah, semua di sini punya kisah. Makanya kalau bahasa saya, jadilah pelaku sejarah, jangan jadi penonton sejarah. Jadi Bapak Ibu semua, sebelum dipanggil oleh Allah, pastikan gini, punya sejarah yang membuat, tolong ini nanti dijawab sendiri-sendiri di rumah. Ini maksud saya cuma satu pertanyaan dan Anda harus siapkan dari sekarang, mumpung keburu diambil. Pertanyaan gini, apa alasan terbesar Allah hingga Anda layak masuk surga? Paham nggak? Apa alasan Allah, alasan terbesar ya Anda hingga Anda layak masuk surga? Contoh tadi beliau ini, saya ya Allah, saya layak masuk surga, saya udah bangun rumah tahfidz, saya umpamanya masuk surga, saya layak masuk surga ya Allah karena udah mengumrohkan mungkin 1000 ustadz gitu umpamanya. Nah Bapak Ibu semua, Anda punya bisnis masing-masing dan harus beda, nggak bisa mungkin semuanya kuliner gitu, properti semua enggak. Diferensiasi, mungkin nanti Ibu yang ada di sini masing-masing beda ya, beda bisnisnya. Yang terpenting lakukan. Saya belajar kemarin sama Eka Prayoga, ternyata perjalanan beliau utang 7,7 M ketipu itu ya, itu yang membuat dia jadi seperti ini. Kalau Pak Rusli berapa? 3, berapa? 2,8 M kurang lebih ya. Jadi semakin tinggi ujian, res itu sama dengan resiko, res itu sama dengan rezeki. Gede resiko, pasti rezekinya juga gede. Sampai dia mulai dari jualan ceker ayam, untungnya cuma 10.000 perak. Ke pasar nyari ceker ayam, kebayang gak? Utang 7,7 M. Dia mulai dari itu, seminar-seminar dulu waktu dia kuliah gitu ya, dengan temennya ditawarinlah bisnis. Dan itu kerjasama yang akhirnya bisnis itu dibawa kabur dan siap ketipu. Bahasanya kalau kayak Pak Rusli tadi yang jadi korban, ya nggak usah bayar juga nggak apa-apa, bohong, saya bukan yang nipu toh. Tapi diambil kesimpulan gini, saya akan ngambil tanggung jawab ini karena inilah cara Allah membesarkan saya. Paham Bapak Ibu semua? Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, jangan salahkan siapa, salahkan diri kita, ambillah tanggung jawab itu yang akan membesarkan kita. Kalau bahasa kerennya, masalah Anda hari ini
yang akan merubah hidup Anda di hasil akhir nanti. Jadi kalau Bapak Ibu dulu saya mau dibunuh di penjara, jadilah saya dirikan PPMI. Mungkin kalau saya dulu nggak punya masalah sebesar itu, mungkin saya jadi biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi semua orang ini unik, istimewa di hadapan Allah. Saya mau belajar tentang kisah Sofa Marwah ya. Bolak-balik 7 kali gitu ya. Dan Ibrahim dengan Siti Hajar punya anak yang anak itu butuh air minum yang bolak-balik kok keluarnya di kakinya Ismail gitu. Apa maksudnya Bapak Ibu semua? Bapak Dadang sudah berapa 15 kali usaha. Emang dulu waktu lahir dijerat properti nggak ada. Kalau Pak Dadang 15 kali tidak gagal, nggak akan dikenalkan sama Allah. Sebenarnya Allah tujuannya ngapain Bapak Ibu? Bisa dilihat nanti surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Di situ Allah berfirman, bismillah, dan kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan. Takut rugi ya. Kelaparan di masa corona ini, kekurangan harta, lengkap sekali gitu ya. Waduh, besok makan apa gitu ya. Jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah, saya mau bercerita tentang ilmu sabar. Ini ngomong-ngomong pada lunas hutangnya apa belum? Sudah. Udah? Ada yang belum? Oke, saya sedikit sharing deh. Hampir nyaris. Baik, gini, saya mau ngasih umpamakan gini Bapak Ibu semua. Ini nanti semua masalah aja, nggak mesti hutang ya. Handphone ini kalau rusak dibawa kemana? Servis ke bengkel. Kenapa? Karena kita tidak Oke. Berarti Bapak Ibu pilihannya ke kantor handphone. Di kantor handphone, Pak, kalau saya analisis ini ada masalah bla 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 dan ada biaya syaratnya kurang lebih 500.000. Kira-kira Bapak Ibu nyari duit 500.000 atau ngotak-atik handphone? Nyari duit. Berarti fokusnya nyari duit. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Paham Bapak Ibu? Ya. Oke. Sama dengan masalah. Bapak Ibu kan semua unik nih, dikasih masalah sendiri-sendiri. Ada yang mau tukeran masalah nggak? Nggak ada kan? Mau tukeran Bapak? Apa sama saya tukeran mau? Nggak ada kan? Semua itu unik gitu loh. Nah, kenapa banyak orang yang di PPMI tadi masalahnya belum beres-beres? Karena satu, merasa mampu. Dengan cara merasa mampu, ya gimana caranya cari duit untuk nyicil? Kalau hutang, betul nggak? Biar caranya ikhtiar karena merasa mampu. Disitulah Allah menjauh. Tatkala Bapak Ibu semua datang pada Allah pada saat tahajud. Jadi tahajud itu kalau sholat fardu kita datang ke rumahnya Allah, kalau tahajud Allah yang datang ke rumah kita. Tahajud tahu-taunya hajat terwujud. Makanya di surat Al-Isra 79, dan bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya Allah, saya punya masalah bla bla bla. Saya tidak mampu ya Allah. Hanya Allah lah yang maha mampu. Ngajuin dulu proposal. Baik kata Allah, tak beresin. Tapi ono syarat. Kayak tadi kantor handphone, benar nggak? Yeah. Syaratnya cuma 2, simple. Di surat Al-Baqarah 153, dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Cuma 2 Pak. Pertanyaan kita Bapak Ibu semua, sholat kita sudah khusyuk belum? Mikirin cicilan gitu ya. Benar ya? Kadang suka dilalaikan gitu ya. Ini aja dari sholat aja banyak maknanya gitu. Yang kedua sabar. Kita ini udah kategori sabar belum? Sabar itu gini Bapak Ibu semua, bukan diem karena corona gitu ya. Tadi Pak Buli, wah ini pada takut gitu. Sebenarnya gini Pak Bu, apapun kondisinya mau zona merah dan sebagainya, mohon maaf, sikap kita di sini itu harus positif Pak. Harus positif. Jadi kalau ada kayak gini minimal tadi telepon gimana? Berkenan tidak kalau saya sowan? Oh ya boleh. Oh mohon maaf. Nah kan kita ada komunikasi. Sebenarnya dari situ aja gitu. Karena di masa corona ini sekali lagi Allah ini lagi mencari siapa pemenang kehidupan. Siapa yang kuat, siapa yang jadi rajin sedekah, siapa yang mau bersyukur. Saya cuma lupa tadi sholat dan sabar. Nah sabar itu salah satunya Pak. Coba sedekahnya sebelum corona itu berapa persen? Dengan adanya corona makin gede apa makin kecil? Nah itu kategori sabar gitu ya. Terus yang kedua, mau nggak silaturahmi dengan tadi orang-orang yang lebih sukses? Bahasanya nanti kalau Bapak mau belajar properti, ATM lah, amati, tiru, modifikasi, rendah hati, mau belajar dan jadikan dia mentor Anda, guru Anda. Karena 3 tahun ke depan Bapak Ibu tergantung apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang komunitas kita, lingkungan kita. 3, makanya terus belajar. Lewat apa? Buku dari training-training, dari YouTube, dari siapapun itu belajar dari orang sukses. Sekarang dimudahkan dengan media sosial. Sekarang jualan kalau nggak pakai media sosial, wah salah Pak. Contoh Matahari, tahu Matahari? KFC sudah pada bangkrut. Di Jalan Solo itu di pusat Yogyakarta pada tutup. Sampai jualan sekarang
mohon maaf lewat. Iya itu stand-stand kayak gitu. Itu selevel Mac di Pizza Hut sampai seperti itu. Bagaimana luar biasanya. Hanya saya sekali lagi yang survei. Tambahan Bapak Ibu semua, kondisi sekarang kan kita pingin bangkit. Caranya bangkit gimana? Hal yang kecil syukuri. Nah saya itu bagi saya kan, ada duit Pak, pegang. Bapak Ibu punya duit kan di dompet, pernahkah ngomong bersyukur? Jarang. Belum. Kenapa? Merasa itu ya sesuatu yang biasa, betul nggak? Yeah. Betul nggak? Padahal kata Allah kalau kita bersyukur Allah akan kasih tambah. Ucapkanlah ya Allah, alhamdulillah hari ini dititipi rezeki 100. Semoga 100 ini bisa membawa keberkahan dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu semua mau naik motor, syukurin. Habis makan, syukurin. Habis belanja di Indomaret di mana, syukurin. Gitu. Dan tambahan sebagai ilmu sabar, kalau belanja tadi ditambah. Terus kalau Bapak kemana gitu, tur sholat maghrib bisa, usahakan ya tur kuliner itu di mana terserah. Jangan lupa lirik kanan kiri ada Gojek atau siapa, ajak makan. Itu amazing sekali kehidupan Bapak Ibu. Itu levelnya udah, sabarnya udah luar biasa. Jadi sabar itu maknanya apa? Aktif, kreatif, dan inovasi. Nanti itu yang disebut marketing langit, nanti bergerak order, proyek. Insya Allah proyeknya yang halal-halal gitu ya. Biar apa? Nggak ketemu lagi riba gitu. Karena menolak riba itu kan, jadi gini, riba itu sama dengan apa? Rajin sedekah. Sedekah itu nanti bulat gitu. Dari ke orang tua, ke anak yatim, ke tukang beca, banyak yang doain. Itu benar Bapak Ibu semua. Dan itu luar biasa. Saya pernah ketinggalan handphone. Saya kasih tukang Gojek, akhirnya handphone saya masih aman. Padahal di sini ada semuanya, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu semua. Sekali lagi lakukanlah sabar dan syukur. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua kondisi corona ini, kalau kita benar-benar mau sabar, insya Allah sabar sekali lagi, kreatif, inovasi, dan mau terus belajar Pak. Insya Allah ini wajah-wajah miliarder semua ya. Insya Allah gitu. Dan saya pesan terakhir, jagalah momentum. Apa itu momentum? Gini, kalau Bapak Ibu di bak itu kan ada ada bak gitu ya, ada airnya, ada bola ditekan ke bawah, makin berat nggak? Bapak Ibu semua merasa hidup makin bebat dan makin berat atau tidak gitu. Kalau Bapak Ibu makin berat sebenarnya, kenapa? Karena belum melepas masalah itu. Coba kalau Anda lepas, plong gitu kan. Nah cara melepasnya gimana? Bangun tahajud, muhasabah. Kalau bisa sampai nangis. Itu cara momentum. Karena setelah itu barulah Allah kasih ampunan, pertolongan, baru hidayah. Hidayah ketemu seperti ini. Ini hidayah Bapak Ibu semua. Karena tidak setiap anggota umaran dihadirkan sama Allah di sini. Betul nggak? Yeah. Coba gara-gara hadir ketemu ini. Siapa yang izinkan? Allah. Itulah Bapak Ibu namanya energi syukur tadi. Kalau Bapak bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya proyek ini berjalan dengan lancar. Beliau punya visi tadi. Ingat mungkin apa yang sampaikan gini. Apa alasan membuat kamu bisa masuk surga? Itu yang disebut kaya, sukses, bahagia, berkah, mulia. Dan kalau punya impian, tolong tambahan kata belakangnya mulia. Kenapa mulia? Disebut khairunas anfa'ulinnas. Anda kaya tapi bisa mengkayakan orang lain. Anda berilmu tapi bisa mengilmukan orang lain. Pokoknya sebelum mati minimal punya impian, terserah Anda masing-masing. Tapi mohon maaf, jangan hanya ria doang bro, tapi riadokan orang lain. Paham ya? Mungkin tukang beca, tukang pecel lele dan sebagainya. Terima kasih. Untuk teman-teman PPMI, ya, jangan ragu untuk berjuang. Oke, betul. Jadi pengusaha Ustaz. Oke. Lebih Ustaz. Apa itu? Lebih semangat lagi Ustaz. Semangat untuk juga belajar ke teman-teman PPMI yang sudah lebih sukses. Gimana pokoknya cari mentor cari pembimbing ya sebanyak-banyaknya Ustaz. Ya, semakin banyak lebih bagus untuk mendukung kesuksesan bisnis ya. Apalagi di PPMI ini banyak Ustaz. Oke. Ya, terima kasih Pak Dwi. Alhamdulillah kita udah sharing sama beliau, Bapak Ibu. Inilah perbincangan kita. Dan Bapak Ibu semua, ayolah jadi pengusaha. Beliau tadi berapa kali gagal sampai ketipu. Itu seperti proses Safa Marwah sampai ketemu air jam-jam. Bayangkan Bapak Ibu 7 kali bolak-balik kita sudah ikhtiar, ketemunya di kakinya Ismail. Bapak Ibu kan beliau juga nggak tahu apa bisnis yang cocok untuk dia. Mungkin dia harus melewati bisnis ini sampai tadi otomotif, kemalingan, ketipu dan sebagainya. Itu ada proses. Anda juga harus melewati proses mungkin kegagalan bisnis Anda. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua, diamond, emas itu tidak dicapkan dari yang mudah-mudah. Semua dari yang susah-susah. Saya yakin kalau Bapak Ibu terus berjuang, istiqomah, yakin kepada Allah, dekat kepada Allah,
maka Anda akan jadi diamond selanjutnya. Anda akan jadi seorang penggerak kebaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan Anda Bapak Ibu like, subscribe, dan share ke kawan-kawan biar menjadi manfaat, motivasi, inspirasi untuk hidup Anda yang lebih baik lagi. Bersama Allah segala pasti bisa, dengan sedekah hidup luar biasa, berhati dari dosa, keajaiban akan tiba. Saya Yudi Faisal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya.